Brother, buku yang sedang kita bahas ini berjudul Khilafah dan Ketakutan Penjajah Belanda. Riwayat Islamisme dari Istanbul sampai Batavia 1882-1928 karya Niko Pandawa. Buku ini masuk dalam koleksi Universitas Leiden, sebuah institusi sejak abad 17 dikenal sebagai pusat penelitian sejarah kolonial Asia dan dunia Islam. Keberadaan buku ini dalam koleksi mereka menunjukkan bahwa pembahasan di dalamnya memiliki posisi penting dalam kajian sejarah global. Bab yang akan kita sorot berjudul Pan-Islamisme dan Nasionalisme. Nah, pada bab ini menjelaskan bagaimana dua arus besar di dunia, kebangkitan nasionalisme di Eropa dan kebangkitan pan-islamisme dalam sejarah perjuangan umat Islam, mulai saling bersinggungan. Persinggungan inilah yang kelak membentuk cara umat Islam memandang identitas persatuan dan arah perjuangan. Mereka di abad ke-19 dan ke-20, untuk memahami penggeseran besar ini, kita harus kembali kepada titik awal. Renaissance, gerakan yang membangkitkan akal Eropa setelah urusan tahun berada dalam abad ke-8. Dari sini lahir perubahan dalam sains, filsafat, hukum, dan cara manusia memahami kekuasaan. Perubahan itu memuncak ketika Revolusi Prancis membawa 3 slogannya yang terkenal. Liberté berarti kebebasan, Egalité berarti persamaan, dan Fraternité berarti persaudaraan berbasis bahasa, ras, dan wilayah. Masalah besar bermula dari sini, brother. Karena Fraternité bukan persaudaraan universal. Ia dibangun atas dasar identitas kebangsaan. Sementara dalam Islam, ukhuwah berdiri di atas iman melampaui batas ras, wilayah, dan nasab. Nah, setelah tahun 1800, makna ukhuwah di banyak negeri muslim mulai mengalami distorsi. Interaksi panjang dengan Barat membuat konsep persatuan ala Prancis meresap ke benak sebagian kaum muslim. Bab ini menegaskan bagaimana persatuan akidah berubah menjadi persatuan kebangsaan. Gini brother, pada saat yang sama, kekuatan intelektual umat Islam melemah, bahasa Arab ditinggalkan, ijtihad merosot, dan sebagian fuqaha menjadi jumud, bahkan mengharapkan sebagai hal-hal baru, dari kopi susu hingga telepon, umat kehilangan kemampuan membaca zaman. Dalam kondisi seperti ini, nasionalisme Eropa masuk dengan mudah. Banyak gerakan Islam di awal abad ke-20-an mulai mencampurkan pan-islamisme dengan nasionalisme, hingga muncul istilah nasionalisme religius.